Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022, kami berada di Ibu Pejabat Imigresen Wilayah Putrajaya. Dan alhamdulillah hari ini pembayaran kompaun untuk Ibu Suni sudah siap, sudah selesai. Memang tadi agak lama ya karena hari ini sangat rame banget itu di tempat pembayaran kompaunnya. Dan alhamdulillah sudah dapat memo periksa keluar, juga sudah dapat spesial pasnya. Dan ini Ibu Suni di blacklist 5 tahun ya, karena Ibu Suni itu sudah kosongan sejak 2021. Jadi lebih 1 tahun nih, sampai dengan tahun 2027. Kemudian ini sudah dapat spesial pasnya. Dan ini adalah check out memo atau memo periksa keluar. Jadi hari ini juga pada tanggal 12 Oktober 2022 kita akan langsung berangkat ke bandara untuk terbang menuju ke Surabaya. Sekarang kita menuju ke Bandara Kelai 2. Jadi hari ini juga nggak pakai nunggu, kita akan segera pulang meluncur ke Surabaya. Koper-kopernya juga sudah ada di mobil nih. Setelah perjalanan selama 30 menit dari Jabatan Imigresen Putrajaya, sekarang kita sudah sampai di Kuala Lumpur International Airport 2 untuk naik pesawat AirAsia menuju ke Bandara Juanda. Wah, senangnya. Itu bandaranya, Bu. Belum pernah ngelihat emangnya bandaranya? Berapa tahun? Udah lama atau nggak pernah sama sekali? Ya, Belum pernah ya, Bu Suni? saya yang balik. Bu Suni kan pernah kan? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun nggak pernah lihat lagi. Ini bandaranya udah baru nih, Bu. Iya. Iya. Kita sudah sampai di bandara dan ini adalah barang-barangnya Ibu Suni yang ditemani sama saudara sepupunya, yaitu Mbak Yul. Dan kita sebentar lagi akan check-in pesawat menuju ke Bandara Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ke Juanda tidak ada halangan. Ini kita sudah masuk ke dalam bandara dan sebenarnya saya tahu lah perasaannya Bu Suni ini mau pulang nih, antara sedih, antara seneng karena mau pulang, bisa ketemu anak-anaknya ya Bu ya. Tapi sedihnya Bu Suni ini harus meninggalkan suaminya yang saat ini ada di dalam penjara mana Bu? Lenggeng. Di dalam penjara Lengging. Lengging itu di Negeri Sembilan ya. Jadi sayangnya beberapa hari yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu ya Bu ya, 2 minggu yang lalu itu suaminya Bu Suni ketika sedang bekerja terjadilah razia atau ada operasi, sehingga ketika tidak bisa menunjukkan dokumennya, tidak bisa menunjukkan izin kerjanya, akhirnya ditangkaplah oleh polis atau imigresen Bu? Oleh imigresen kan? Dan akhirnya dibawa oleh petugas imigresennya ke penjara Lengging. Sampai dengan sekarang kira-kira sudah 16 hari. Jadi tentunya pikirannya bercabang-cabang nih sekarang. Apalagi keadaannya juga sakit, jalannya nggak bisa cepat-cepat nih. Kita sudah siapkan kursi roda, tapi nanti setelah kita check-in baru kita bisa ambil kursi rodanya. Jadi untungnya ada Mbak Yul nih yang menemani, setia membantu, digandeng terus tuh tangannya supaya Bu Suninya juga tiba-tiba misalnya mau jatuh bisa langsung kepegang gitu ya Mbak ya. Iya. Ini Mbak Yul nih saudara dari mananya Mbak? Dari suami. Dari suaminya Bu Suni ya? Iya. Oke, jadi sepupuan ya dari pihak suami. Dan mereka berdua nanti ketika di Bandara Surabaya akan dijemput oleh saudaranya menuju ke Madura. Oke, duduk sini. Oke, jadi kita berikan tempat duduk dulu di sini. Sekarang Mbak Yulnya ikut kita untuk check-in. Dibawa paspornya Bu Suninya. Bu Suninya tunggu sini dulu ya Bu ya. Oke, jadi ketika hari penangkapan suaminya Ibu Suni, ternyata di situ juga ada suaminya Mbak Yul ya. Iya. Nah, waktu suaminya Mbak Yul cerita itu kejadiannya siang, malam atau sore? Pagi. Oh pagi. 9:30. Di situ apa yang sedang dilakukan gitu ketika imigresen datang? Ketika kerja, waktu itu suami saya bilang lah, pas kerja ada WN depan, terus migrationnya turun dari depan dari belakang, jadi semuanya kekepung lah. Oh dikepung. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lari kabur pun nggak bisa. Nggak bisa. Ya?
nggak bisa. Karena Setelah depan itu? belakang migration. Setelah itu suruh kumpul, tapi suami saya ada permit, tapi permitnya pun permit kebun, jadi salah juga. Nah, tapi kena sanksi. Nah, jadi ini itu yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, yang namanya penyalahgunaan permit. Jadi kalau punya permit sebagai kerja di kedai, ternyata dia kerja di kebun, itu salah. Terus kalau permitnya kerja di kebun, ternyata kerja di bangunan, itu pun salah. Tapi sebenarnya permitnya suaminya Mbak Yul ini permit kebun, tapi hari itu apes, dia bantuin suaminya Bu Suni ya. Iya. Dan karena penyalahgunaan permit itu, penyalahgunaan izin kerja itu, jadi suaminya Mbak Yul ini kena denda compound. Berapa Mbak Yul? Kurang-kurang 2.000, lebih kurang lah. Dalam 2.000 ringgit gitu ya. Itu dibayarnya ketika hari itu atau pergi ke mahkamah? Pergi ke Wisma, Wisma mana? Seremban. Oh, Wisma Seremban. Terus tapi nggak ikut ditangkap dengan immigration ya? Enggak. Oke, jadi untuk teman-teman semua nih, jika Anda pun ketahuan oleh pihak immigration melakukan penyalahgunaan permit, tentu akan ada sanksinya. Masuk penjara sih enggak, tapi akan ada denda compoundnya yang tentu saja hanya immigration yang tahu berapa jumlahnya dan harus membayarnya di Wisma atau juga di Ibu Pejabat Immigration terdekat ketika ditangkap ya. Itu ketika sudah daftar pulang atau belum sih? Sudah. Sudah proses mau pulang ini? Sudah daftar. Oh iya benar. Jadi malah justru suaminya Ibu Suni itu yang menghubungi saya. Ternyata dia malah ketangkep. Benar-benar. Jadi sudah membayarkan deposit juga si suaminya Ibu Suni. Pantesan ketika itu saya mau telepon mau tanya sesuatu, handphonenya loh kok nggak aktif gitu. Ternyata beliaunya sudah ada di dalam depo immigration dan sampai sekarang belum ada kabarnya lagi ya? Belum pernah ketemu lagi gitu ya? Belum. Saat ini kita sedang check-in untuk menuju ke Surabaya. Oke, jadi kita sudah selesai check-in dan karena Ibu Suni ini tidak bisa jalan jauh ya, jadi sudah kita siapkan juga kursi roda. Jadi nanti kita masuk ke dalam pesawat itu naik kursi roda Bu, biar Ibu nggak jalan jauh ya. Ketika sampai Surabaya sudah ada kursi roda lagi, jadi nggak usah jalan jauh lagi. Jadi kursi rodanya ada semua, jadi Ibu sudah nggak capek-capek lagi dan nggak usah sakit-sakit lagi di jalan. Tenangkan pikiran, yang penting selamat sampai ketemu anak di rumah ya Bu ya. Nah ini Mbak Yul tolong pegangkan ya. Ini punya Ibu Suni. Nah ini punya Mbak Yul. Oke, dah tenang deh, udah lega. Gimana Bu Suni perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah lepas dari Putrajaya, sudah sampai dekat Sepang. Alhamdulillah sudah dapat. Dan ini pulang resmi Bu ya, bukannya kita lewat jalur ilegal atau tembak lorong gitu, bukan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Walaupun pikirannya ke kanan ke kiri, yang penting ketika pulang itu perjalanannya nyaman. Seenggak-enggaknya nggak pusing mikirin semuanya selamat ya Bu ya. Karena keselamatan itu kan yang nomor satu, apalagi Ibu ditunggu sama anak-anaknya kan. Anaknya berapa Bu? Satu. Udah tahu belum mamanya mau pulang? Iya. Umurnya berapa? Anak saya umur 22. Umur 22 udah nikah anaknya? Sudah Udah kawin. punya cucu? Sudah. Oh, udah punya cucu. Jadi nanti yang jemput anaknya ke Bandara Juanda. Juanda. Terus nanti pulang ke Madura. Maduranya mana Bu? Jawa Timur, Pamekasan. Oh, Pamekasan. Jadi naik jembatan Suramadu ya Bu ya? Suramadu. Oke, ya udah kita tunggu sampai jam 6 ada kursi roda baru nanti kita masuk untuk naik ke pesawat ya Bu ya. Oh iya. Oke, jadi ini kursi roda yang sudah kita persiapkan untuk Ibu Suni. Jadi nanti sampai Surabaya pun akan ada kursi rodanya. Sekarang kita, ayo Mbak, didorong Mbak. Coba belajar dulu bisa nggak? Karena yang akan, yang dorong Mbak Yul nih. Tarik. Nah, bisa kan? Ya. Saya ngapain lihat? Iya, kalau nggak sayang, ngapain diantar? Ini yang namanya kekeluargaan. Ya Mbak ya? Iya. Yang namanya satu sakit, semua ikut sakit. Satu susah, semuanya ikut susah. Ini pertama kali dorong kursi roda? Pertama kali seumur hidup. Pengalaman pertama ya? Iya. Jadi kalau pakai kursi roda nih, nanti nggak ngantri naik pesawatnya. Di imigrasi juga nggak ngantri.
Waktu terakhir pulang juga lewat KLI 2 kan? Iya. Iya. Jadi udah paham lah ya di dalam itu. Insya Allah. Nih, gate-nya nih di P3. Tuh, itu cari P3 ya. Iya. Cari P3. Ayo lewat sini. Jadi sampai di sini ya, Mbak Yul, Ya, Bu Suni, makasih sampai ya. di sini saya dampingin, Terima saya kasih nemenin. banyak-banyak ya. Mudah-mudahan membantu Ibu ya. Mudah-mudahan membantu Ibu untuk pulang ini dan semoga cepat sembuh. Terus jangan mikirin apa-apa dulu, yang penting Ibu sehat. Sehat. Mudah-mudahan segera ada kabar dari suaminya ya. Ya, amin. Ya udah, selamat jalan Ibu ya. Terima Yuk, Mbak. kasih. Iya. Sukses selalu. Ini coba kita minta tolong lewat situ. Ke sana. Kita minta tolong dari sini. Sini. Kak, ini pakai wheelchair karena lalu sini. Iya. Selamat jalan ya Bu ya. Hati-hati ya. Dadah. Assalamualaikum. Duh, saya ikut seneng deh, lega jadinya. Sudah lega jadinya sekarang. Iya. Oke, alhamdulillah lancar. Akhirnya hari ini apa yang menjadi tanggung jawab kami yaitu mendampingi kepulangan Ibu Suni berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu Suni sudah menuju ke pesawat dan sekian saya Eka Wulandari dari Kuala Lumpur International Airport 2. Ucapan terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.